Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini, dan kali ini kita tidak akan mereview sebuah hardware ataupun laptop ataupun smartphone, tapi kali ini kita akan bikin sebuah video rakitan PC. Ya, akhirnya setelah 11 Hardware ini berdiri lebih dari 2 tahun dan hampir membuat sekitar 150 video tentang hardware, baru kali inilah kita merakit sebuah PC ya. Akhirnya kita bikin juga video untuk rakit PC gaming. Dan semoga aja teman-teman suka dengan segmen rakit PC kita kali ini, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya kita bakal bikin rakit PC dengan budget yang berbeda, mungkin lebih murah atau mungkin lebih mahal lagi. Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu dong channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Pertama, kita ke prosesornya. Di rakitan ini kita bakal pakai prosesor AMD Ryzen 5 2600X. Prosesor ini punya base clock di 3,6 GHz dan boost clocknya yang up to 4,2 GHz. Punya 6 core 12 thread dan dalam paket penjualannya sudah include kipas prosesor bawaan yaitu AMD Rise Stealth. Prosesor ini harganya di kisaran Rp3.345.000 di Enter Computer. Untuk motherboardnya di sini kita pakai Gigabyte B450M Gaming. Mobo ini kecil-kecil cabai rawit, karena menggunakan jenis VRM yang sama dengan Aorus B450 Elite ataupun Pro Wi-Fi yang harganya lebih mahal. Buat yang mau lihat review lengkapnya mengenai Mobo ini, bisa cek link di kanan atas. Next, untuk RAM-nya saya menggunakan RAM 16GB dual channel dari G-Skill Flare X dengan profile XMP-nya di 3200 MHz DDR4. RAM ini sudah punya sertifikasi AMD Ryzen dan bisa kita tebus dengan harga di kisaran 3,2 juta rupiah. Sekarang giliran VGA-nya, saya memilih Radeon RX 590 8GB dari Power Color Red Devil untuk ditandemkan dengan Ryzen 5 2600X. RX 590 juga dapat bonus game ori dari AMD sampai dengan bulan April 2019. VGA ini bisa didapatkan dengan harga di kisaran 4,6 juta rupiah. Lalu untuk penyimpanannya, saya pakai SSD SATA Samsung 860 EVO 250GB. Tahun 2019 ini udah wajib banget pakai SSD biar nggak ada lemot-lemot di PC kita. Dengan kapasitas 256GB, kalian bisa install game-game kesayangan kalian sekitar 2-3 game supaya performanya lebih optimal. Sisanya kalian bisa install gamenya di hard disk. Nah, untuk hard disknya saya pakai Seagate Barracuda 1TB. Untuk masalah hard disk sih bebas-bebas aja, mau pakai Seagate atau WDC, pilih aja yang paling mudah dijangkau di kota kalian. Untuk hard disk ini harganya sekitar 630 ribuan. Nah, untuk PSU-nya, saya percayakan pada Cougar VTE 600W. PSU ini punya sertifikasi 80+ bronze. Dengan daya 600W, udah lebih dari cukup buat ngangkat Ryzen 5 2600X plus RX 590. PSU ini bisa kita dapatkan dengan harga di sekitar Rp690.000. Dan yang terakhir nih, kita pakai casing dari Cougar juga, yaitu Cougar Turret. Ini adalah casing mid tower yang ukurannya compact. Dan casing ini juga tidak terlalu panjang, lebih pendek dari casing mid tower pada umumnya. Di casing Cougar Turret ini, kita bisa dapat 2 buah kipas RGB di front panelnya. Walau sayang di bagian belakang nggak dikasih kipas. Bagian front panelnya ini pakai akrilik transparan yang agak gelap, dan bagian side panelnya pakai tempered glass. Uniknya lagi nih, bagian atas casing ini ada dust filter magnetik yang gampang banget dilepas pasang. Nah, case ini bisa kalian dapatkan dengan harga di kisaran Rp1.190.000. Nah, inilah total harga komponen per komponennya, menghabiskan dana sekitar 16 juta rupiah. PC ini belum termasuk peripheral lain seperti monitor, mouse, keyboard, ataupun Windows original ya. Nah, ini sekalian saya kasih bonus juga nih. Saya kasih racikan PC yang lebih hemat, namun dengan performa yang kurang lebih sama. Kita bisa hemat sekitar 4 jutaan. Jadi totalnya sekitar 12 jutaan. Dengan cara kita turunin VGA-nya pakai merek yang Sapphire aja. Lalu RAM-nya pakai 8GB dual channel, SSD-nya kita turunin ke 128GB, dan terakhir casing-nya kita pakai yang budget 300 ribuan aja dari Cube Gaming. Oke, langsung aja kita rakit ya. Pertama-tama pasang dulu prosesornya di motherboard. Lalu pasang RAM-nya. Kemudian pasangkan motherboard ke casing, tapi jangan lupa pasang back panelnya dulu, soalnya sering kelupaan. Setelah itu, masukkan power supply ke dalam casing. Lalu pasangkan hard disk. Nah, di casing Cougar ini, tempat hard disknya punya dudukan sendiri yang mekanismenya tanpa baut. Kemudian pasang juga SSD-nya. Di casing ini kita bisa pilih mau dipasang di belakang Mobo ataupun di atas PSU cover. Untuk SSD juga ada dudukannya kayak gini.
Setelah itu, colok-colokin kabel dari PSU ke masing-masing komponen, seperti mobo, SSD, dan hard disk. Jangan lupa kipas casingnya juga. Nah, di casing Cougar ini, kita bisa pasang banyak kipas casing yang RGB. Terakhir, pasang VGA card-nya. VGA card biasanya saya pasang terakhir, karena kadang suka susah nyolokin kabel-kabel ke mobo kalau VGA-nya udah kepasang. Oke, dan inilah tampilan dari PC rakitan 16 juta kita kali ini. Saya saranin sih untuk casing ini beli kipas casing tambahan supaya lebih banyak nyala-nyala RGB-nya dan lebih bagus airflow-nya. Oke, yang selanjutnya kita bakal tes performanya ya. Pada pengujian game, saya menggunakan settingan tertinggi atau mentok kanan. Di game pertama yaitu Shadow of the Tomb Raider, saya pakai resolusi 1080p, settingan highest plus TAA. Hasilnya kita bisa dapatkan rata-rata FPS yang sangat playable di 63 FPS. Lalu di game Assassin's Creed Origins, di settingan tertinggi atau ultra high, kita bisa dapat rata-rata FPS yang cukup playable, yaitu di 49 FPS. Di game PUBG Steam Map Sandhawk, saya pakai settingan ultra semua, kecuali Shadow yang high, di resolusi 1920x1080. Dan rata-rata FPS-nya sangat baik dan sangat bisa diandalkan untuk match kompetitif, dengan mencapai 95 FPS. Apalagi kalau turunin settingnya ke very low atau low, mungkin bisa 150an FPS. Nah, yang terakhir kita coba di game yang lagi rame banget nih, yaitu Apex Legends. Saya gunakan settingan mentok kanan atau semua high di resolusi 1080p. Pada saat match, saya bisa dapetin rata-rata FPS yang sangat bagus di 109 FPS. Pokoknya mantep banget lah buat main Apex Legends, nggak ada masalah sama sekali. Next, kita coba kemampuan overclock-nya. Ryzen 5 2600X sebenarnya akan lebih maksimal jika kita OC ke 4,2 GHz. Dan bisa-bisa aja di OC ke 4,2 GHz semua core-nya pakai kipas bawaan, namun nggak saya rekomendasikan ya. Sebaiknya pakai kipas yang lebih baik. Nah, di OC 4,2 GHz ini bisa naik FPS-nya di game Assassin's Creed Origins dari 49 FPS ke 53 FPS. Atau naik lumayan lah 4 FPS-an. Oke teman-teman, itulah performa gamenya. Buat kalian yang mau lihat performa Ryzen 5 2600X plus RX 590 di resolusi yang lebih tinggi di 1440p, bisa cek reviewnya di link pada kanan atas ya. Kesimpulannya dari kami, rakitan PC ini bisa diandalkan untuk main game-game terbaru dengan settingan mentok kanan di resolusi 1920x1080 dan bisa juga diandalkan pakai resolusi yang lebih tinggi namun dengan settingan yang agak disesuaikan. Demikian video rakitan PC kita kali ini, semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin request, misalkan rakit PC dengan budget yang berbeda, yang rakit PC di bawah 5 juta ataupun 10 juta, atau pokoknya rakit PC yang berbeda dengan video kita kali ini, silahkan aja tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa tampung saran dan teman-teman semua, request teman-teman semua, dan kita bisa bikinin videonya. Oke, jangan lupa like dan share videonya, subscribe channel 11 Hardware, dan sampai jumpa lagi di video rakitan PC yang berikutnya.